Halo Sobat Film, selamat datang di Plot Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film action penuh adrenalin yang diperankan oleh Jason Statham, Iko Uwais, Tony Jaa, dan aktor keren lainnya. Film ini berjudul Expendables 4, menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang menghadapi penjahat kelas kakap yang ingin memicu Perang Dunia Ketiga. Film ini adalah sequel lanjutan dari Expendables 1, 2, dan 3. Agar kalian tidak bingung dengan latar belakang karakter yang ada di film ini, ada baiknya jika kalian menonton sequel sebelumnya terlebih dulu. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemimpin dari Expendables bernama Barney Rose yang akan pergi mengunjungi rumah rekannya bernama Lee Christmas. Sesampainya di sana, ternyata Lee sedang berdebat dengan pacarnya yang juga anggota Expendables bernama Gina, yang dimana Gina merasa kesal karena Lee tidak mau membelikan makanan favoritnya, yaitu nasi padang. Setelah perdebatan itu, Barney mengajak Lee untuk pergi ke suatu bar. Sesampainya di bar, ternyata Barney meminta Lee untuk merebut kembali cincin keberuntungannya yang telah diambil oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Jumbo Shrimp. Awalnya Lee menolak, namun karena Barney mengatakan bahwa encoknya kambuh, akhirnya dia pun bersedia untuk merebut kembali cincin itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, Lee pun menghajar semua gangster di sana dan berhasil merebut kembali cincin Barney. Barney wants his ring back. Next time, take me on a pony ride. Scene berpindah ke Libya, memperlihatkan sebuah pabrik kimia. Di sana, terlihat beberapa tentara sedang melindungi General Fazen dan keluarganya karena dia memiliki senjata mematikan di dunia. Awalnya suasana di sana tenang dan terkendali. Namun tak lama kemudian, beberapa tentara tiba-tiba saja terbunuh dan disusul dengan sebuah ledakan. Penyerangan itu ternyata dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Dalam penyerangannya itu, Rahmat kemudian menginterogasi seorang tentara dan menanyakan di mana lokasi keberadaan Jenderal Fazen. Tentara itu pun seketika melihat ke arah sebuah gedung yang akhirnya membuat Rahmat pun langsung bergegas ke sana. Sementara itu, Barney dan Lee sedang berkumpul dengan para anggota Expendables lain yang terdiri dari Gunner, Toll Road, dan dua orang anggota baru yaitu Easy dan Galan. Mereka kemudian dihampiri oleh atasan mereka bernama Mars yang memberitahu tentang penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Rahmat. Di sini mereka diberi tugas, yaitu untuk menghentikan Rahmat yang ingin mencuri kode nuklir dari Jenderal Fazen, yang dimana hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Rahmat juga bekerja dengan teroris yang dikenal sebagai Ocelot. Teroris ini jugalah yang selama ini Barney buru. Operation Ocelot. And Barney will bury him someday. Singkat cerita, Rahmat akhirnya telah menangkap Jenderal Fazen dan telah membunuh istrinya. Bahkan setelah Jenderal Fazen memberikan kode nuklirnya, tanpa ampun, Rahmat juga membunuh putranya. Wise choice. Di sisi lain, tim Expendables tiba di Libya. Mereka pun bergegas keluar dari pesawat, sedangkan Barney masih harus berada di pesawat dan terbang di area tersebut untuk memantau keberadaan Rahmat. Dan dari sinilah, peperangan antara tim Expendables dan anggota Rahmat terjadi. Di tengah pertempuran, tiba-tiba pesawat Barney tertembak oleh misil. Melihat hal itu, Lee pun memutuskan melepaskan Rahmat dan menabrakkan mobilnya ke tank misil. Namun saat itu juga, Rahmat mengambil kesempatan ini untuk menembak pesawat Barney hingga terjatuh. Dan kemudian, dia melarikan diri menggunakan helikopter. Melihat hal itu, Lee pun bergegas berlari ke arah jatuhnya pesawat.
dan melihat mayat Barney yang sudah hangus terbakar, serta cincin kesayangannya yang masih melekat pada jarinya. Setelah itu, mereka pun kemudian kembali ke markas dan berduka atas kematian Barney. Mereka juga menyimpan cincin beserta tangan Barney untuk mengenang jasa-jasanya. To Barney. Ketika Lee sedang mengobrol dengan Gina, tak lama kemudian, Mars tiba-tiba datang dan menyampaikan bahwa Lee secara sepihak dikeluarkan dari tim karena dirinya dianggap sudah mengabaikan misi utama mereka. Tak cuma itu, Mars juga telah menunjuk Gina untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Thanks for the support. Dikarenakan sudah tak punya pekerjaan lagi alias pengangguran, Lee pun mencoba mencari loker di sebuah koran. Dan akhirnya, dia pun menemukan lowongan menjadi pengawal seorang influencer. Keesokan harinya, Lee pun memulai pekerjaan barunya sebagai pengawal di sebuah pesta yang diadakan oleh influencer tersebut. Namun bukannya menjadi pengawal, Lee malah disuruh untuk menjadi pelayannya. Hal itu pun membuatnya kesal, lalu sengaja menghajar influencer itu saat dia sedang live TikTok. Alhasil, Lee pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Di malam harinya, Lee sengaja pergi ke rumah Gina dan menemukan file rahasia tentang Ocelot. Tak lama kemudian, Gina datang dan menjelaskan bahwa file tersebut baru saja diterbitkan setelah Barney tewas. Menyadari ada hal yang tidak beres, Lee pun ingin ikut Gina pada misi mereka selanjutnya. Namun Gina menolak. Di sini, Lee mencoba memaksa Gina dan mereka pun akhirnya gelut. Di tengah pergelutan, Lee seketika menjadi sakne pada saat melihat baju dinas Gina yang tergantung. Dan akhirnya, mereka pun lanjut gelut di kamar. Setelah bercocok tanam, Lee meminta Gina untuk membawa belati milik Barney, sehingga jiwanya akan selalu ada di dalam tim Expendables. Pada pagi harinya, saat Gina sudah berangkat menjalankan misi, Lee langsung melacak posisi Gina menggunakan GPS yang ternyata sudah dia tanam di dalam belati milik Barney. Kemudian diperlihatkan, Gina yang sedang dalam perjalanan bersama anggota lainnya untuk menemui atasan mereka yang bernama Russo. Di sini terlihat ada anggota baru di dalam tim mereka. Orang itu bernama Las. Sementara itu, Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seseorang bernama Desha yang merupakan mantan rekan Barney. Pada saat Lee sampai di sebuah dermaga, dia tak sengaja melihat sebuah perahu yang memiliki logo Expendables, yang kemungkinan besar perahu itu milik Desha. Ketika Lee hendak mencuri perahu itu, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang pria yang ahli dalam bela diri Muay Thai. Namun pria itu seketika sedih ketika Lee mengatakan bahwa Barney telah tewas. Dan kemudian pria itu pun mengaku bahwa dialah yang bernama Desha, dan dia pun berkata bahwa dia akan membantu Lee untuk membalaskan dendam Barney. Singkat cerita, Gina dan timnya sudah tiba di situs hitam. Mereka pun langsung diberi arahan oleh Russo dan Mars bahwa mereka akan menyelinap ke kapal kargo tempat Rahmat berada, yang dimana Rahmat telah mengangkut bom nuklir yang akan diarahkan ke perairan Rusia. Mars juga yakin bahwa di kapal kargo itulah mereka akan menemukan Ocelot. Kemudian tim Expendables pun segera berangkat menuju kapal tersebut dan menyusup dengan cara terjun payung dari pesawat. Namun setibanya di kapal, mereka malah ditangkap oleh anak buah Rahmat yang ternyata sudah menunggu kedatangan mereka. Di sini mereka pun berdebat karena pasti ada pengkhianat di dalam tim yang telah membocorkan informasi penyelundupan mereka. Tak lama kemudian, beberapa anggota Rahmat masuk ke sana dan menyandera Mars. Di sini Rahmat menggunakan Mars sebagai alat untuk memaksa Russo membebaskan temannya yang saat ini sedang dia tahan. Jika Russo menolak, maka Mars dan seluruh timnya akan mati di kapal ini. Sementara itu, Lee dan Desha akhirnya berhasil menemukan kapal kargo yang ditumpangi oleh Rahmat. Lalu Lee menembakkan pengait ke kapal, namun di sini Desha menolak ikut karena dia sudah bertobat menjadi pembunuh. Alhasil, Lee pun akhirnya pergi ke kapal sendirian. Di sana, Lee mulai membantai satu persatu anak buah Rahmat. Don't move. Setelah itu, Lee sengaja menghubungi Rahmat lewat radio, yang dimana Rahmat pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Lee. Dan kemudian, tembak-menembak pun terjadi. Ketika sedang melawan anak buah Rahmat, Lee tak sengaja melihat bom nuklir yang nantinya akan diledakkan di perairan Rusia. Lalu kemudian di sebuah ruangan, Lee terkepung oleh beberapa anak buah Rahmat. Namun untungnya, dia masih bisa melarikan diri
naik ke atas dek kapal menggunakan sepeda motor yang ada di sana. Setibanya di atas dek, Lee menunjukkan aksi freestyle motornya yang akhirnya dapat membunuh salah seorang anak buah Rahmat. Namun setelah itu, anak buah Rahmat yang lain terus berdatangan. Tapi tiba-tiba, Desha datang entah dari mana dan langsung membantu Lee menghabisi para musuh di sana. Di sisi lain, Gina dan timnya berhasil kabur melalui sebuah plat yang telah mereka bongkar. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba 3 orang musuh datang menghadang mereka. Namun untungnya, Lee dan Desha datang tepat waktu dan menghabisi musuh itu. Great time. Easy day. Lalu kemudian, mereka semua pergi menuju ke arah Rahmat berada. Dan dari sinilah pertempuran pun terjadi. Di tengah pertempuran, Tolrat ditusuk oleh tangan kanan Rahmat. Lalu kemudian, Desha dan Las pun bekerja sama untuk menghabisi tangan kanan Rahmat tersebut. Sementara itu, akhirnya Lee berhadapan langsung dengan Rahmat dan pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Dalam pertarungan itu, gerakan Rahmat begitu cepat dan kuat. Namun karena di sini penjahat selalu kalah, maka akhirnya dia pun berhasil dikalahkan oleh Lee. Sebelum tewas, Rahmat sempat mengatakan bahwa dia tidak memiliki kode nuklir tersebut, namun kode itu ada pada bosnya. Di sisi lain, anggota Russo membawa tahanan yang diminta Rahmat untuk dilakukan pertukaran tahanan dengan Mars. Namun tak diduga, tiba-tiba Mars menembak tahanan itu hingga tewas. Dan dari sinilah diketahui bahwa selama ini Mars ternyata adalah Ocelot. Setelah itu, Mars lalu mengaktifkan kode nuklir dan membuang detonatornya ke laut, sehingga tak ada lagi yang bisa menonaktifkan bom nuklir tersebut. Mengetahui hal ini, Lee pun segera membawa seluruh timnya untuk pergi ke perahu milik Desha. Namun tiba-tiba, Lee memutuskan tali dan dia lebih memilih untuk memutar haluan kapal agar tidak meledak di perairan Rusia. Lee pun segera pergi ke ruang kendali untuk memutar balik arah kapalnya. Hal ini pun membuat Mars marah, dan dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lee. Akan tetapi, semua anak buah Mars tiba-tiba terkena ledakan yang disebabkan oleh helikopter yang masih belum diketahui siapa pilotnya. Lalu Mars yang kini sendirian, dia pun menantang Lee untuk berduel. Namun belum sempat memulai duelnya, Mars tiba-tiba tertembak oleh helikopter yang dikendalikan oleh Barney, yang ternyata dia masih hidup. Kemudian Barney pun membawa Lee untuk pergi dari sana. Sebelum itu, Barney menembak kapal tersebut agar tidak meledak sampai di perairan Rusia. Di sini Barney pun memberitahu alasannya memalsukan kematiannya, karena itu adalah cara untuk menarik Ocelot keluar dari persembunyiannya. Di saat yang bersamaan, bom nuklir pun meledak, dan akhirnya mereka berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Singkat cerita, tim pun berkumpul di markas untuk merayakan kembalinya Barney. Karena penasaran, Lee pun bertanya pada Barney, mayat siapa yang berada di pesawat pada waktu itu? Yang ternyata, itu adalah mayat dari Jumbo Shrimp, pemimpin gangster yang kita lihat pada awal film tadi. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Expendables 4. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian. Terima kasih sudah menonton, terlebih bagi yang menonton hingga akhir. Like jika suka,
subscribe untuk alur cerita film lainnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.